Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Teman-teman, kali ini Kang Roy akan berbagi informasi dan pengalaman penting yang dapat teman-teman pelajari dan ketahui. Dimana kemarin Kang Roy itu mengalami anak entok yang Kang Roy pelihara itu mati. Padahal Kang Roy sudah memberikan perawatan yang bagus, pakan yang baik, dan pakan yang bernutrisi. Apa sih problem dan permasalahannya? Mari simak sampai akhir agar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap. Dimana untuk merawat entok, kita itu harus mengetahui bagaimana penyebab anakan entok itu bisa mati. Secara umum, anakan entok bisa mati itu disebabkan oleh dua hal. Diakibatkan karena faktor eksternal dari alam, dari cuaca yang tidak menentu, yang tidak bisa kita prediksi. Dan faktor yang kedua yaitu dari faktor internal, di mana para peternak itu tidak memberikan perawatan yang bagus, pakan yang baik, sehingga anakan entok itu perkembangannya tidak maksimal dan dampaknya anakan entok tersebut bisa mati. Di mana kali ini Kang Roy akan memberikan informasi bahwa anakan entok yang Kang Roy pelihara itu padahal pakannya sama, pakannya bagus, pakannya full pur. Dan pastinya Kang Roy memperhatikan juga untuk masalah kehangatan pada suhu ruangan kandang. Namun anakan entok tersebut itu hari demi hari pertumbuhannya itu tidak bisa seperti teman lainnya, di mana anakan entok tersebut itu badannya semakin kurus, entoknya semakin lemas, entoknya semakin kecil, dan akhirnya entoknya mati, teman-teman. Apa yang perlu kita ketahui di mana untuk perawatan indukan entok agar indukan entok sehat itu sangat penting. Di mana untuk indukan entok yang sehat itu akan menghasilkan anakan entok itu juga akan sehat. Jadi DOE dari menetas itu akan sehat, sehingga apabila para peternak itu memberikan perawatan yang bagus, otomatis pertumbuhannya, perkembangannya itu juga maksimal. Namun apabila indukan entok itu tidak sehat ataupun indukan entok itu dalam keadaan sakit, itu juga akan bisa menimbulkan atau mengakibatkan bibit yang baru menetas atau DOE entok itu juga kesehatannya tidak bisa maksimal. Seperti asumsi di mana kita para peternak itu melakukan produksi entok itu dengan cara mengopen atau menggunakan mesin tetas. Ada yang berasumsi bahwa DOE atau anakan entok yang dihasilkan dari mesin tetas itu kesehatannya rendah, entoknya gampang mati, entoknya gampang sakit, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut itu tidak benar, seperti halnya yang Kang Roy jelaskan di awal tadi, di mana indukan entok kalau sudah tidak sehat, indukan entok itu sakit, itu langsung bisa menimbulkan anakan entok yang dihasilkan itu juga akan sakit atau tidak sehat seperti yang kita harapkan, teman-teman. Di mana poin penting yang perlu kita ketahui, di mana Kang Roy terlalu lalai. Kemarin Kang Roy tidak memperhatikan betul kondisi anakan entok tersebut, sehingga anakan entok tersebut itu tidak tertangani dan akhirnya mati. Karena ada faktor lain yang dimana Kang Roy juga ada kegiatan. Perlunya para peternak itu yang terutama kita itu harus sering mengontrol dan melihat satu persatu bagaimana kondisi anakan entok. Sehingga kita bisa tahu apabila anakan entok itu ada yang sakit, anakan entok itu kondisinya tidak normal, kita cepat menangani. Di mana anakan entok yang Kang Roy pelihara itu mati, entoknya semakin hari semakin kurus, padahal makannya itu juga lahap, teman-teman. Jadi nafsu makannya itu masih lahap ataupun nafsu makannya itu tidak terganggu. Namun mengapa kondisinya atau tubuhnya itu semakin kurus, kondisi tubuhnya itu lemas dan tidak normal seperti teman yang lainnya? Ternyata setelah Kang Roy pelajari, Kang Roy ketahui, entok yang mati tersebut itu diakibatkan karena cacingan, teman-teman. Jadi apabila anakan entok ataupun indukan entok ketika sudah cacingan, otomatis itu walaupun kita para peternak itu memberikan pakan yang bagus, memberikan pakan yang unggul, itu tidak akan terserap menjadi daging secara maksimal.
Kalau hal tersebut tidak segera diatasi, hal tersebut tidak segera kita obati, otomatis lama-kelamaan tubuhnya akan terganggu dan kondisinya itu semakin memburuk. Jadi sangat penting sekali apabila ada entok ataupun anakan entok itu yang terkena cacingan, kita segera mengobati. Kita bisa membeli obat di toko ternak seperti Exitor dan lain sebagainya. Karena apabila anakan entok ataupun entok yang terkena cacingan itu tidak segera diobati, hal tersebut itu akan membuat para peternak rugi. Karena kita sudah memberikan pakan yang bagus, kita sudah memberikan kita sudah memberikan pakan bernutrisi, namun tubuh entok tersebut itu tidak bisa menerima pakan bernutrisi tersebut secara baik. Sehingga perlunya dan pentingnya apabila kita itu mengetahui entok yang kita pelihara itu ternyata tubuhnya semakin kecil, kita berikan pakan bagus tidak bisa berkembang dengan baik, usahakan kita itu bisa curiga entok yang kita pelihara itu terkena cacingan. Jadi perlunya para peternak itu segera bertindak cepat, kita mengobati agar hal tersebut tidak semakin memburuk. Agar hal tersebut itu kondisinya segera diatasi sehingga entok yang kita pelihara itu bisa kembali normal seperti sebelumnya. Jadi sangat penting sekali para peternak itu memperhatikan betul bagaimana kesehatan indukan entok, bagaimana kesehatan anakan entok. Agar indukan entok yang sehat itu bisa menghasilkan bibit yang sehat juga, dan pastinya kita memperhatikan anakan entok yang sehat agar para peternak itu tidak merugi. Karena apabila kita tidak mengetahui anakan entok itu terkena cacingan, otomatis para peternak itu sudah pusing teman-teman. Karena entok yang kita pelihara semakin hari kondisinya entok tersebut itu semakin memburuk. Dan kita sebagai peternak itu tidak mengetahui apa sih sakit yang diderita entok tersebut, apakah kondisinya memburuk itu karena cuaca, apakah pakan yang kita berikan itu tidak bernutrisi dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah kita pelajari, anakan entok tersebut terkena cacingan. Jadi menurut Kang Roy, informasi ini sangat penting sekali dan pastinya semoga membantu buat para peternak semuanya agar pengalaman yang Kang Roy alami ini bisa dijadikan pembelajaran sehingga para peternak itu tidak mengalami hal yang sama. Karena hal ini menurut Kang Roy sangat penting sekali. Dan apabila para peternak tidak mengetahui, itu akan menyebabkan kerugian betul. Jadi bisa kita pelajari dan bisa kita ketahui ya teman-teman, apabila kita ingin membesarkan entok ataupun kita sistem pembesaran, kita harus siap sedia obat cacingan. Agar ransum pakan yang bernutrisi yang kita berikan pada entok tersebut, itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Sehingga entok tersebut pertumbuhannya bisa cepat, pertumbuhannya bisa maksimal, dan pastinya bobot yang dihasilkan oleh entok tersebut itu juga yang sesuai kita harapkan. Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya memberikan informasi yang berguna bagi para peternak semuanya. Apabila ada yang ditanyakan ataupun ada yang ingin dikonsultasikan, silahkan tulis di kolom komentar dan pastikan teman-teman sudah nyalakan loncengnya agar kita bisa belajar bersama-sama dan pastinya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video Kang Roy selanjutnya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.